Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha Ovalermo bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga mendapatkan pencerahan ya. Siap-siap. Ada yang mau ditanya, Bang? Nah, gini Kak. Kan Tuhan Yesus mati di tiang salib, ya Pak? Betul. Secara kemanusiaannya maksudnya 100% mati kan? Iya, sepenuhnya mati. Nah, kan ruhnya berarti kembali kepada kepada Bapak maksudnya, iya Kak? Rohnya tidak kepada Bapa, tetapi turun ke dunia orang mati. Oh, gitu. Kan secara manusianya murni 100% mati kan nih Kak? Betul. Rohnya itu turun ke dalam dunia orang mati dan menyelamatkan semua orang-orang yang dahulu menanti-nantikan dia. Nabi Adam, bagi kalian nabi kan? Ya, Adam, Nuh, Musa, Yeremia, Yesaya, semua nabi-nabi itu dipanggil keluar dan menuju Firdaus oleh Yesus. Oh, gitu. Nah, terus gini Kak, ada nggak kuburannya sekarang mesti Kak? Ada, itu jadi Jasad kemanusiaannya yang dikubur itu. kan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia itu udah bangkit barang. Kalau bekas kubur kosongnya itu ada di Israel, sampai sekarang dijadikan situs untuk mengingat bahwa dulu dia pernah dikubur di sana. Yesus tuh bangkit pada hari yang ketiga. Manusia sejatinya bangkit lagi gitu. Iya, bangkit lagi, baik tubuh, jiwa, dan rohnya. Makanya di kalender kan diperingati tuh kan, memperingati kenaikan Yesus Kristus. Manusia sejatinya maksudnya bangkit lagi ya Kak? Iya. Hidup lagi, hidup kembali. Iya Bang, karena dia mengatakan itu sebelum dia mati, dia bilang gitu. Sesungguhnya anak manusia akan diserahkan kepada tua-tua dan ahli-ahli Farisi untuk disiksa dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi seperti Nabi Yunus dulu, demikian Yesus. Putus-putus Kakak cantik. Iya, itu sinyalmu yang putus-putus. Iya, sinyal saya nggak putus-putus Bang. Oh iya, nge-lag. Iya nge-lag. Berarti tubuh manusia sejatinya, manusia 100% itu hidup kembali ya Kak? Betul. Iya. Makasih atas penjelasannya ya Kak. Iya, sama-sama Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, terima kasih. Bang, abang Muslim? Halo? Iya Kak. Dari kecil. Iya Kak. Iya, dari kecil Muslim. Iya. Ya gitulah keturunan Kak. Iya. Kenapa masih Muslim juga Bang? Ya bagaimana lagi Kak, udah lingkungan semuanya Muslim. Oh. Tapi apakah Tuhan Anda pernah berjanji akan menyelamatkan Anda, Bang? Iya.
barang begini. Kalau artinya, kalau bahasa Arabnya begini, man mata fi akhirihi qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti dijamin masuk surga, jaminan gitu. Artinya barang siapa di akhir hayatnya matinya karena Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad maksudnya, dia akan pasti masuk surga. Walaupun ya tentunya yang nama kan gini, kalau dalam Al-Quran itu famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Artinya begini, Kak. Perbuatan perilaku manusia di muka bumi ini, baik buruk maupun baik, semuanya pasti ada balasannya. Ya tentunya kalau orang Islam kayak kami ini, kalau misalkan berbuat dosa ya tentunya ada balasannya, berbuat baik juga ada balasannya gitu. Yang saya tanyakan itu, bisa nggak Tuhan abang nyelamatin abang nanti ketika mati? Iya, bisa, Kak. Oke, itu kan janjinya ya. Iya. Betul. Kira-kira bang, Iya. kalau saya bilang di sini ada 1 miliar, abang percaya nggak bang? Di dalam ini ada uang 1 miliar, abang? Percaya. Abang walaupun gak lihat, abang percaya? Iya percaya, Kak. Kalau saya bohongin abang, abang percaya? Nah, bagi saya itu yang penting saya yang tidak berbohong. Perkara orang lain berbohong sama saya itu hak dia. Iya. Tapi kalau abang berakal, saya bilang di sini ada 1 miliar, abang percaya nggak? Percaya. Kenapa abang percaya di sini ada 1 miliar? Karena dari tampang kakak orang berada, kakak orang kaya. Karena ada ciri-ciri kayaknya sanggup gitu ya? Iya. Oke. Kalau Kalau kayak saya yang menunjukkan tidak bakalan percaya. Coba bang, kalau Allah kata abang sanggup menyelamatkan abang, kira-kira apa Iya. ciri-ciri yang udah dilakukan Tuhan abang sehingga abang percaya dia akan menyelamatkan abang? Ya, dari saya mengenal Tuhan saya dari dikenalkan oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad, Rasulullah. Saya percaya kalau Allah itu benar-benar maha segalanya gitu. Percaya lewat di situ saya, Kak. Lewat Nabi. Iya. Oke. Nabi ini pernah nggak sih menunjukkan kuasanya? Maksudnya? Iya, kan abang percaya atas apa yang diceritakan oleh Nabi kan? Iya. Iya. Kira-kira apa yang diceritakan Nabi ini pernah terjadi nggak kuasanya Allah? Pernah, Kak? Apa itu bang? Kira-kira? Ya banyak sih, salah satunya ya kayak terjadinya ketika manusia itu mengaku seorang Tuhan kayak Fir'aun gitu, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Terus ya, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Kalau saya mengenalnya kan Nabi Isa, yang kalau bagi umat Islam Nabi Isa, bagi umat saudara kita umat Kristiani adalah Yesus.
Nah, saya mengenalnya gini kalau dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakinna subiha lahum. Tetapi sesungguhnya kan kaum Israel itu membangkang dulu di ceritanya, di kisahnya itu, di sejarahnya. Jadi sebenarnya yang disalib itu bukan yang mati di kayu salib lah. Kalau di umat Kristen itu sebenarnya bukan Nabi Isa. Siapa? Atau nah, wa masolabuhu, tetapi orang yang mengejar di sejarahnya itu, yang ingin membunuh Nabi Isa itu, yang diserupakan oleh Allah. Sebenarnya itu Oke. itu adalah tipu daya. Sedangkan Nabi Isa mana, Bang? Oke. Abang tahu cerita ini dari mana? Dari Nabi Muhammad bukan? dalam Al-Quran, Iya. terus dari hadis Rasulullah. Iya, ini kan Quran nggak mungkin ditulis kalau nggak dari Muhammad, toh, betul nggak? Enggak, kalau Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Enggak, saya nggak nanya itu, Bang. Abang tahu cerita itu dari mana? Dari Al-Quran. Ya, Al-Quran nggak mungkin ditulis kalau nggak Muhammad nggak ngomong, kan? Betul nggak? Iya. Nah, Cuman Al-Quran itu 100% murni adalah kalamullah, firman Allah. oke. Itu firman Allah ya. Iya. Iya, sekarang saya tanya, Bang. Yang nulis Quran siapa? Generasi di bawahnya Rasulullah. Generasi di bawahnya Rasulullah ini bisa nulis gitu dari mana? Apakah generasi ini juga Nabi? Bukan, para sahabat Nabi. Para sahabat ini dapatnya dari mana? Dari Rasulullah. Nah, berarti kisah tentang Isa yang dituliskan para sahabat itu berasal dari Muhammad, toh? Iya, cuman Nabi Muhammad menyampaikan. Iya, saya tahu. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang, menurut Abang ya, mungkin nggak Nabi Muhammad tahu seperti itu kalau Muhammadnya nggak ada di zamannya Isa? Ya tidak mungkin. Kenapa Nabi Muhammad bisa tahu? Karena Allah yang memberitahu dia. Oke, kalau Allah memberitahunya, kira-kira Allah ada nggak di abad 1 melihat Nabi Isa demikian yang diceritakan? Iya, adalah. Oke, kalau Wal Allah awwal ada di wal abad akhir. 1, baik. Kalau Allah ada di abad 1, siapa yang sudah menyembah Allah di abad 1? Siapa yang udah beragama Islam? Nah, sebelum Islam hadir, kan makanya umat Muslim itu, Mbak, harus percaya, wajib mengimani 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Saya nggak tanya itu. Kalau memang Allah itu tahu peristiwa Isa, ya yang seperti abang ceritakan tadi, Allah ini ada tidak di abad 1? Bahkan sebelum abad 1, sebelum ada Ya, apa-apa. siapa yang menyembah Allah di abad 1 dengan agama Islam? Ya ciptaannya semuanya, Mbak. Nah, siapa? Orang Israel nggak menyembah Allah, mereka tidak beragama Islam. Pengikutnya Yesus tidak ada yang agama Islam, semuanya Kristen. Islam datang terakhiran kan. Kalau Islam datang terakhir, kan nyembahnya juga Allah, bukan Allahnya orang Israel kan? Nah, sebelumnya agama samawi semuanya sama, satu Tuhan yaitu Allah, Mbak. Sekarang saya tanya, Allah ini kenapa dia nggak tahu bahwa Yesus disalib? Kenapa Allah nggak tahu bahwa Yesus itu beneran disalib? Semuanya itu karena kehendak Allah, Mbak. Bukan, saya tanya. Kalau Allah ada di abad 1, kenapa dia tidak tahu bahwa seluruh bangsa Israel menyaksikan penyaliban Yesus? Kata siapa Allah tidak tahu, Mbak? Kalau gitu kenapa dia bilang diserupakan? Loh, Allah yang menyerupakan.
Artinya Dengan begini siapa? loh. Baik, kalau diserupakan dengan siapa lah diserupakan? Siapa yang diserupakan? Dengan siapa Orang yang- bisa diserupakan? Siapa namanya? Nah, kalau namanya loh. Makanya Nah, kalau ada namanya, Mbak. Bang. Cuman Kalau saya memang kalau ngomong tanpa dalil, saya dikira bohong kan, dikira percuma kan. Nah, cuman saya nggak buka kitab. Ada, Mbak. Wa ma qatalahu wa ma salabuhu lakinna subiha lahu. Saya tahu surat Ali Imran itu, saya tahu persis, saya tahu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau memang Allah tahu ada peristiwa penyerupaan, siapalah nama orang yang diserupakan itu? Nah, maka dari itu ada di kitab itu. Nah, kan dalam Islam begini, Mbak. Dalam Islam begini, sesuatu yang tidak yang tidak ada di Al-Quran itu adanya di hadis. Begitu. Coba Bang. Nah, seperti perintah sholat. Kakak bisa cari di Al-Quran yang 30 juz itu, yang berapa ribu ayat itu. Tidak ada gerakan, kan umat Islam diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Kayak berdiri sambil sujud itu tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di hadis. Kalau di Al-Quran hanya as-sholatu lidzikri, hanya perintah sholat untuk menyembahku, kata Allah. Cuman gerakan-gerakan seperti itu adanya di hadis. Jangan bilang di hadis, Bang. Nih. Ya. Ini, Abang tahu ini siapa? Ini orang Kristen abad 1 udah sembahyang gini, Bang. Jadi, Abang nggak usah nyarah hadis. Ini di gereja banyak gini, Bang. Ya, ini di gereja banyak begini. Di abad 1 udah gini, Bang. Gak usah dicari di hadis. Abang datang ke gereja udah sembahyang, Bang. Beda, Mbak. Serius? Sembahyangnya umat Islam itu akan meniru gerakan. Tadi Mana ada sujud? Abang bilang Mana gitu kan? Gerakannya. Mana ada sujud? Mana ada sujud itu? Mana ada sujud? Tunggu ya. Kita tunggu. Iya. Ya, jadi kalau abang bilang ya di Quran Anda tidak ada, di hadis ada, di gereja udah banyak, Bang. Ya, biar abang tahu, di gereja orang Kristen itu udah melakukan ini. Melakukan apa itu? Sembahyang, udah sujud, udah ruku, bahkan ada tertulis. Bacaannya seperti apa? Bacaannya doa Bapa kami. Hah? Bismil abi wal iban wal rohul kudus, amin. Gitu. Kan itu nggak ada gerakan seperti Ada. saya sholat. Ada semua. Makanya tadi saya tunjukin. Mana bacaannya? Nih, abang jangan bilang, Bang, ini orang Kristen, Bang. Iya, coba nyampe selesai. Ini orang Kristen. Jadi abang kalau mau tahu kayak gitu, bukan di hadis, Bang, di gereja banyak. Tapi Bang, di gereja adanya hanya joget-joget. abang jangan underestimate. Yang abang lihat tadi itu saya sembahyang seperti itu. Tapi kayak saya mau kembali yang tadi. Coba bacaannya masa sesimpel itu? Banyak, Bang. Tapi saya mau yang tadi ya. Ini saya mau membuktikan Isa ini diserupakan. Kalau Allah mau tahu ada penyerupaan, dengan siapa lah dia diserupakan?
yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah kaum yang mau membunuh Nabi Isa, yang mengejar Nabi Isa. Kenapa Isa dikejar? Apa salah Isa? Nah, karena kaumnya Bani Israel ketika itu tidak percaya. Tidak percaya apa? Iya, membangkang atas apa ya? Atas ajaran Nabi Isa. Emangnya apa ajaran Nabi Isa? Ya, Islam. Bang, kalau ajaran Isa itu adalah Islam, kenapa muridnya Isa nggak ada yang Islam? Agama Islam itu Loh, kata agama Abang Islam tadi itu Isa mengajarkan Islam. Kenapa orang ya, Israel nggak ada yang maksudnya Islam? ajaran samawi yang menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Kenapa nggak ada yang Jadi Nabi Islam kan setelahnya Nabi Isa, generasi setelahnya, Islam? Mbak. Oke, sekarang saya tanya, pengikutnya Isa disebutnya apa? Bani Israel. Oh ya, Bani Israel. Harusnya kalau kalian mengikuti Tuhan yang disembah Isa, harusnya kalian jadi Bani Israel, jangan jadi Islam. Makanya Kenapa yang gini bang, yang duluan ada, kenapa nggak diikutin yang kemudian? Malah yang kemudian yang diikutin yang terakhir itu. Musa nggak pernah ngaku Islam, kalian suruh paksa jadi Islam. Isa tidak Islam, kalian paksa mengajarkan Islam. Kok bisa yang tua malah nurutin yang baru lahir? Logikanya di mana? Sudah. Nah, begini. Nabi Isa saja dalam Al-Quran dikatakan akan datang utusan atau rasul seperti saya, kata Nabi Isa dalam Al-Quran itu, yang namanya Ahmad. Mana? Ahmad itu Dalilnya adalah di mana? Muhammad. Coba dalilnya mana? Di Al-Quran. Quran berapa? Saya gak megang Al-Quran karena saya lagi nggak. Oke. Bang. Karena saya Gini bang. Kalau Isa mengatakan itu, harusnya kau kasih lihat Injilnya Isa menuliskan itu. Kalau kau sebutkan di Quran, ya bisa jadi si Quran ini yang malah memalsukan data itu. Kalau kamu bisa menunjukkan di dalam Injilnya Isa akan ada utusan seperti aku, ya, yang namanya Ahmad, baru gue percaya. Mana Injil Isa yang menyebutkan itu? Tunjukkan dulu sama saya, Isa betul-betul menuliskan itu. Loh, kalau dari Quranmu, dari nabimu, saya tidak bisa percaya. Itu namanya pernyataan sepihak. Ya, bisa jadi itu typo. Coba, mungkin nggak bang? Mungkin nggak? Isa aja tidak menulis gitu, terus orang menuliskan demikian. Ada loh bang, kasus pemalsuan surat wasiat. Yang udah mati nggak menulis wasiat, tapi keturunannya yang kesini malah menuliskan wasiat seperti itu. Wasiat itu akan sah kalau memang si orang yang menyerahkan wasiat itu yang menulisnya sendiri. Ini mana bisa bang kayak gini? Ini secara logika cacat. Kenapa? Isanya sendiri tidak pernah ada menulis Injil lalu menubuatkan yang seperti itu. Bisa jadi itu. Masalahnya begini. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa itu sudah dirubah-rubah, sudah diotak-atik. Oke. Kalau dirubah bisa dibuktikan nggak apa yang berubah dari yang sebelumnya dengan yang baru? Karena ini kalian ini ya cocokologinya gitu. Ya, oh udah dirubah-rubah, mana? Yang aslinya yang mana? Yang dirubahnya yang mana? Semua nggak bisa dibuktikan. Iya, maka dari situ ya kayak gini. Enggak, sesuatu yang nggak bisa dibuktikan kok percaya. Coba bang, gini ya bang ya. Gini aja lah. Ini simpel aja ya. Coba tunjukkan juga dari Injil apapun, dari Bible apapun, kapan, di mana letaknya, apa maksudnya gini, di mana perkataan pengakuan
Yesus itu mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan, inilah aku Tuhan, dan sembahlah aku. Oke. Kalau pernyataan gitu, saya bisa tunjukkan Fir'aun mengaku Tuhan dan minta disembah. Mau? Saya nggak minta Fir'aun, perkataan Yesus. Iya, Yesus nggak pernah Perkataan bilang Yesus. gitu. Yesus nggak pernah bilang itu karena dia tidak mau sama seperti Fir'aun. Fir'aun itu, Bang, dari dulu mengaku Tuhan dan ingin disembah. Makanya Yesus nggak mau pakai trik yang sama. Tuhanmu mau jadi manusia. Kok mau jadi manusia? Mau Iya, karena mati. dia Tuhan, karena dia bisa. Fir'aun nggak bisa. Apa bedanya dengan manusia? Dia menjadi seperti manusia. Berarti dia sebelumnya bukan manusia, toh? Coba. Ini Makasih loh, Bang. Kenapa dia mau menjadi manusia? Loh, Abang lagi ngakui dia sebelumnya bukan manusia. Ya toh? Pertanyaanmu aja sudah mengakui dia bukan manusia. Kenapa Tuhan mau jadi manusia? Karena dia sebelumnya Tuhan, kan? Coba, sekarang saya tanya, Bang. Mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia, Bang? Bang, mungkin nggak manusia ingin menjadi manusia? enggak lah. Karena manusia. Yang nggak manusia pengen jadi manusia. Berarti sebelumnya? Sebelumnya Tuhan, bukan manusia. Mana pengakuannya Yesus kalau dirinya Tuhan? Dia nggak mau kayak Fir'aun. Serius. Iya. Saya tidak mau jadi seperti Fir'aun, tidak mau menjadi Kalau saya ya, Hmm. andaikan saya bukan Muslim, daripada memilih Yesus jadi Tuhan saya, lebih baik Fir'aun jadi Tuhan saya. Oke, Bang, Abang pernah nggak mengaku kepada orang jadi manusia? Masih lebih mulia. Sekarang Yesus hanya dipakein kolor, disembah. Mulai menghina ya, Bang ya. Bukan maksudnya derajatnya. Makanya kalau saya boleh memilih daripada menuhankan Yesus, mending saya menuhankan Fir'aun. Oke, Bang, Abang manusia betul? Menurutmu? Nggak, jawab aja. Abang manusia nggak? Loh, menurutmu? Iya, pernah nggak manusia mengaku dirinya manusia, Bang? Pernah. Oke, Abang aja nggak pernah. Abang manusia, tapi Abang nggak pernah mengaku menjadi manusia. Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Kata siapa nggak pernah? Pernah. Oke. Fokus. Anda aja manusia, tidak pernah mau mengakui diri Anda manusia. Kenapa? Karena orang tahu kamu manusia. Jadi kamu nggak perlu mengaku aku manusia. Demikian Tuhan Yesus. Demikian Tuhan Yesus. Dia Tuhan, dia tidak perlu mengaku Tuhan. Karena dia sejatinya Tuhan. Dan dunia tahu dia Tuhan. Nyampe nggak? Kalian harus nyampe di sini dengan logika. Ya, ini saya naik 10% ini kepala saya. Ya, oke. Kamu aja yang manusia, nggak mau mengaku dirimu manusia. Malah kamu mau nanyakan saya kan, menurut Ngana, gitu kan? Karena manusia tidak pernah mengaku manusia. Demikian Tuhan. Tuhan tidak pernah mengaku-ngaku jadi Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan, mana dalilnya? Yesus mengaku Tuhan dan minta disembah. Tuhan saya stylenya bukan iblis. Karena iblis ada, Bang, yang pengen diaku untuk disembah. Ya, karena yang mau jadi Tuhan dan yang mau disembah itu iblis, Fir'aun, dan ilah-ilah lain. Jadi silakan pilih kelas Anda dan kelas Tuhan Anda. Seperti itu, Bang. Ya, kita dikit aja cuap-cuap, tapi ngotak. Oke? Paham ya, Bang ya?
Abang aja manusia nggak mau ngaku jadi manusia. Gimana dengan Tuhan? Mungkin nggak Tuhan mengaku Tuhan? Gimana Bang? Sudah tahu kelas Anda di mana dan kelas Tuhan Anda di mana? Anda kan pengen menuhankan Fir'aun bahkan kan? Iya. Sesuatu yang bukan Tuhan harus mengaku dirinya Tuhan. Kenapa? Perlu diaku. Karena tidak ada yang mengakui. Gimana Bang Randy? Semoga Abang dari sini mikir. Cek. Sip. Logikamu kemana? Otak itu di kepala, bukan di dengkul. Gimana Bang? Abang Kamu manusia nggak Bang? Adakah Abang manusia? nggak? Adakah manusia mengaku manusia? Iya, saya manusia sejati lah. Saya ciptaan Abang pernah nggak Allah. Bang? Permisi, Umi, saya manusia. Pernah nggak gitu? Sering. Ya, ini. Dari pertama gua kasih analogi di sini ada satu dia sedang menolak otaknya. Kalian sadar nggak sih? Dia harus berbohong untuk ini. Dan dia harus berbohong untuk tadi barusan. Pernah kebayang nggak sih orang yang menipu dirinya sendiri? Itu orang yang paling menyedihkan. Semoga Anda belajar ya dari sini. Pakai otak atau ngotak. Bukan gini Bang. Ngotak. Nah, ini ada yang mulai kepanasan. Kau kafir. Gitu ya. Jadi, kalau kalian memang berakal, kalian tunjukkan kelas kalian itu untuk berpikir ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan akan diskusi agama dari awal hingga akhir antara apologet Kristen bersama dengan Muslim. Dan dari diskusi ini kita bisa mengetahui bahwa penting sekali bagi setiap orang yang berdiskusi perlu menyiapkan diri dengan berbagai wawasan dan pengetahuan, sehingga apa yang didiskusikan bisa berjalan dengan baik dan diskusi tersebut juga bisa memberikan wawasan tersendiri dan pengetahuan yang baru kepada orang yang mendengar ataupun menontonnya. Karena itu teman-teman, setiap kali mengikuti diskusi, ikutilah diskusi tersebut dengan persiapan yang baik dan Tuhan Yesus memberkati.